Halo semuanya, saya Handrian Saputra dari UBL Salemba akan membawakan materi pengolahan keuangan sejak usia dini. Pertama, mari kita lihat uang itu apa dan bagaimana sejarahnya. Uang adalah sesuatu yang secara umum tersedia dan diterima sebagai alat resmi pembayaran barang dan jasa. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda, seperti Indonesia memiliki mata uang rupiah, Jepang memiliki mata uang yen. Semuanya ingin tahu bagaimana sejarah uang? Mari kita tonton video berikut ini. Kenapa ya kita harus membeli dengan uang? Kenapa kita tidak bisa menukarkan apa yang kita miliki dengan barang yang kita inginkan? Tahu nggak sih teman-teman, sistem pembayaran yang dilakukan orang-orang mengalami perubahan dari zaman dahulu sebelum Masehi. Kali ini Bima akan bercerita asal-usul uang. Pada tahun 6000 sebelum Masehi ini, kita belum bisa menggunakan uang untuk membeli barang karena orang-orang menggunakan sistem barter untuk membeli barang. Lihatlah orang-orang menukarkan barang yang mereka miliki untuk mendapatkan barang lain. Yuk kita bergeser ke sana. Sekarang kita berada di 1200 sebelum Masehi. Pada tahun ini, orang-orang mulai menggunakan kerang untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi, kalau ingin mendapatkan barang yang kita butuhkan, kita harus punya kerang. Wah, sekarang kita sudah berada di 500 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Pada tahun ini, orang-orang sudah mulai menggunakan uang logam dan perak untuk jual beli. Sampai sekarang pun uang logam masih digunakan ya. Orang-orang di zaman 118 sebelum Masehi ini sudah pakai uang kertas. Uang yang digunakan pada zaman ini, uangnya terbuat dari kulit. Akhirnya di zaman ini kita menggunakan uang logam dan uang kertas. Sekarang, uang logam dan uang kertas yang ada di Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi, kita ingin membeli sesuatu, haruslah kita punya uang ya teman-teman. Uang yang kita dapatkan sekarang ternyata melalui proses yang panjang ya. Karena itu, kita harus bersyukur dengan uang yang kita miliki dan dijaga baik-baik. Nah, setelah menonton video tadi, kita jadi tahu kan bagaimana sejarah uang. Untuk bahasan berikutnya adalah mengenai pendapatan atau penghasilan, apa itu konsumsi, lalu tips bagaimana hidup hemat. Pendapatan atau penghasilan secara umum adalah sejumlah uang yang diterima sebagai imbalan dari hasil kegiatan usaha yang telah dilakukan untuk menyediakan barang maupun jasa dalam suatu periode tertentu. Pendapatan bisa diperoleh dari uang saku, kemudian berhadiah, keuntungan usaha bisnis, upah bekerja, keuntungan dari hak cipta, hak paten, contohnya seperti penulis buku, pencipta lagu, dan penemu suatu teknologi. Pendapatan yang kita miliki bisa digunakan untuk berbuat kebaikan seperti sedekah, mendukung keberlangsungan hidup seperti membeli makanan, menabung, modal menjalankan usaha bisnis. Konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Salah satu contoh konsumsi adalah makan dan minum. Setiap orang melakukan konsumsi disebut konsumen. Konsumsi yang berlebihan disebut konsumtif atau perilaku boros. Semua pasti pernah mendengar peribahasa lebih besar pasak daripada tiang kan? Yang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Itulah yang dikatakan konsumtif. Dampak perilaku konsumtif. Pendapatan yang diperoleh bisa cepat habis tanpa disadari. Hidup tidak tenang akibat banyak hutang yang menumpuk. Tidak punya dana cadangan untuk masa depan. Lalu, bagaimana cara bisa berhemat dan tidak konsumtif ya? Untuk mengetahuinya, kita tonton video berikut ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan main ke rumah Bima. Lusa sekolah sudah mulai masuk, libur panjang telah berakhir. Kira-kira Bima sedang apa ya? Bima, apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata Bima rajin menabung.
Bima, uang tabunganmu akan kamu gunakan untuk membeli apa? Sebuah PSP. Bima, besok lusa sekolah sudah mulai masuk. Apakah peralatan sekolahmu sudah siap? Mari kita cek. Sepatu, tas, pensil, buku tulis. Bima, itu buku gambar, bukan buku tulis. Bima, sepertinya kamu membutuhkan buku tulis dan tidak membutuhkan PSP. Teman-teman tahu kan apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, dan rumah, alat tulis sekolah. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain kebutuhan, manusia juga memiliki keinginan. Apa sih keinginan itu? Fungsi tambahan yang ingin dimiliki, namun jika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Bima, apa yang kamu inginkan? Mobil-mobilan, PSP, kue, mobil rem. Bima, kamu mungkin menginginkan semua mainan tersebut, tapi itu bukan kebutuhanmu. Kamu masih tetap bisa bertahan hidup tanpa mobil-mobilan, PSP, kue, dan mobil remote. Terkadang, manusia memang memiliki banyak keinginan, namun kita memiliki uang yang terbatas. Jadi, tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Jadi, sebaiknya utamakan dulu memenuhi kebutuhan. Sebaiknya uang hasil tabungan tersebut digunakan untuk membeli buku, karena buku merupakan kebutuhan Bima saat ini. Bima, kamu tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah jika tidak memiliki buku. Sedangkan PSP adalah keinginanmu. Saat ini kamu tetap bisa melanjutkan kehidupan meskipun tidak memiliki PSP. Di kemudian hari, jika kebutuhanmu sudah terpenuhi dan uang yang kamu miliki cukup, maka boleh-boleh saja kalau Bima membeli keinginanmu. Atas izin dari orang tua juga ya. Nah, sekian kisah antara Bima, buku, dan PSP-nya. Teman-teman juga sudah paham kan mana yang kebutuhan dan keinginan? Terima kasih. Sampai berjumpa dengan Bima di video selanjutnya. Teman-teman, nih, Bima punya uang nih, lumayan ya, Rp100.000. Dengan uang yang Bima miliki, apakah Bima bisa membeli semua barang yang kita butuhkan dan kita inginkan? Tentu tidak. Kebutuhan dan keinginan kita sangat banyak. Sedangkan uang kita tidak cukup untuk membeli semuanya. Karena itu, kita perlu membuat prioritas kebutuhan. Prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Prioritas kebutuhan membantu kita untuk bijak dalam penggunaan uang. Penggunaan uang dengan bijak dapat dicerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadi konsumen cerdas. Coba teman-teman pilih yang mana? Bima yang terlalu banyak gaya dan sakit perut karena banyak jajan sembarangan, atau Bima yang bersahaja? Dengan berprestasi, tidak berlebihan dalam penampilan, bersahaja, dan menjadi konsumen yang cerdas, kalian sudah sangat keren. Sebelum menjadi konsumen cerdas, perlu diketahui konsumen cerdas itu konsumen yang seperti apa sih? Konsumen cerdas adalah konsumen teliti dan cermat dalam memilih barang-barang yang akan dikonsumsi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi konsumen cerdas? Beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
Teliti sebelum membeli. Perhatikan masa kadaluarsa. Pastikan produk berstandar nasional. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bima. Kali ini, Bima akan bercerita mengenai anggaran. Teman-teman, coba lihat sekeliling kita. Alhamdulillah, kita hidup di negara dengan sumber daya yang sangat kaya. Air berlimpah, tanaman yang subur, minyak bumi, gas alam. Namun, tahukah teman-teman, apa yang terjadi jika kita menggunakan air secara boros? Menggunakan minyak secara berlebihan. Nah, demikian juga dengan uang. Jika digunakan secara boros dan berlebihan, uang kita bisa habis. Lalu, apa yang harus dilakukan agar kita tidak boros dan bisa menghemat uang? Kita bisa mulai membuat anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran adalah sebuah perencanaan untuk menggunakan uang yang kita terima atau miliki. Kenapa kita harus membuat anggaran? Kita memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Keterbatasan uang yang dimiliki mengharuskan kita untuk menentukan hal yang harus diutamakan untuk dipenuhi. Jadi, kita harus pandai dalam mengatur penggunaan uang kita. Bagaimana cara membuat anggaran? 1. Buat tabel seperti ini. 2. Tulis pada kolom pemasukan jumlah uang yang kita terima, baik dari orang tua, hadiah, dan sebagainya. 3. Tulis pada kolom pengeluaran jumlah uang yang kita gunakan untuk membeli kebutuhan seperti buku, pensil, makanan, dan sebagainya. 4. Jangan lupa sisihkan uang untuk menabung pada sisi pengeluaran. Menabung penting banget loh untuk memenuhi kebutuhan kalian di masa depan, misalnya untuk melanjutkan sekolah, membeli sepeda, dan lain sebagainya. 5. Jumlah pemasukan dan pengeluaran harus seimbang ya. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Apa fungsi anggaran? 1. Fungsi perencanaan anggaran berfungsi untuk merencanakan di mana sumber uang yang kita terima, dari untuk apa kita gunakan. Contohnya, kamu diberikan uang jajan oleh ayah sebesar Rp10.000. Kamu berencana menggunakan uangnya untuk membeli pulpen, buku tulis, dan menghapus. 2. Fungsi pelaksanaan. Ketika sedang berbelanja, kita sering tergoda untuk membeli barang-barang keinginan kita walaupun itu tidak terlalu penting. Misalnya, boneka, permen, mobil-mobilan. Jika kita membuat anggaran, maka kita akan diingatkan bahwa masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi selain membeli boneka. 3. Fungsi pengendalian. Setelah berbelanja, anggaran yang telah kita buat berfungsi sebagai alat pengawasan untuk melihat apakah uang yang kita belanjakan sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Tahukah kalian manfaat dari membuat sebuah anggaran? Manfaat dari membuat sebuah anggaran adalah 1. Membantu merencanakan masa depan. 2. Menghindarkan kita dari sikap boros. 3. Membantu untuk menggunakan uang dengan lebih bijak. 4. Membantu kita untuk menabung. Wah, banyak sekali keuntungan membuat anggaran. Mulai sekarang, aku harus membuat anggaran untuk uang sakuku. Ayo, budayakan mengatur uang kita dengan membuat anggaran. Perencanaan keuangan. Mengelola keuangan dengan cerdas. Ini Pak Rudi. Semasa muda, Pak Rudi bekerja keras dan memiliki penghasilan yang memuaskan. Sehingga kehidupan Pak Rudi cukup mapan, dapat tinggal di rumah yang mewah, menyekolahkan anak-anaknya hingga sarjana, bahkan bisa berwisata ke luar negeri bersama keluarga. Namun ketika memasuki masa pensiun, kehidupan Pak Rudi pun berubah. Semua kekayaan yang ia miliki berangsur-angsur lenyap. Rumahnya pun dijual,
untuk membayar biaya hidup sehari-hari. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa dia tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya di masa tua? Apa yang salah? Hal itu semua bisa terjadi pada kita jika kita tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Kita harus bisa menjalani gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kita dan menabung untuk masa depan. Kita juga harus pintar mengontrol diri dalam membelanjakan uang tersebut sehingga kita tidak konsumtif dan terjebak pada cicilan hutang yang berlebihan. Dan kita pun dapat menikmati masa depan dengan bahagia dan sejahtera. Selalu ingat formula 40-60 dan lakukan langkah-langkah berikut. Tinggalkan kebiasaan buruk menabung dari sisa. Mulai sisihkan di awal terlebih dahulu dana masa depan sebesar 10% hingga 20%. Cadangkan untuk melindungi diri dari berbagai musibah dengan proteksi asuransi sampai dengan 10%. Pastikan dana pendidikan atau uang sekolah telah dipersiapkan hingga 15%. Bayar terlebih dahulu segala cicilan pinjaman atau hutang kepada pihak lain agar kita tidak terkena denda besar dan harta benda disita. Membayar segala kebutuhan rumah tangga maksimal sebesar 60%. Selebihnya, silakan digunakan untuk rekreasi dan hiburan bersama keluarga. Formula sederhananya adalah penghasilan kita setelah dikurangi investasi dan kebutuhan masa depan. Sisanya itulah yang bisa kita gunakan konsumsi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Setelah menonton video tadi, kita jadi tahu bagaimana konsep hidup hemat. Berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu menabung, manfaat menabung, apa itu investasi. Menabung adalah menyisihkan sebagian uang dari pendapatan sebagai simpanan untuk suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Selain menabung di celengan, kita juga bisa menabung di bank. Bagi yang usianya di bawah 17 tahun, juga bisa memiliki tabungan di bank, tentunya dengan didampingi ayah atau ibu ya. Manfaat menabung. Belajar mengatur uang yang dimiliki, menentukan jumlah uang yang ditabung, dan jumlah uang untuk kebutuhan. Belajar mandiri dan membantu orang tua. Dengan menabung, kita bisa loh membeli kebutuhan sekolah dengan kemampuan sendiri tanpa minta dibelikan oleh ayah ataupun ibu. Mengajarkan kita menepati janji. Melatih kita untuk selalu menepati janji yang sudah kita buat. Dalam hal ini, yaitu selalu menabung sesuai jumlah uang yang sudah ditetapkan di awal. Mengajarkan hidup hemat. Setiap kali menabung, tentunya mengurangi uang saku yang dimiliki kan, sehingga membuat kita menggunakan uang hanya untuk kebutuhan kita saja, bukan keinginan. Mempunyai dana cadangan. Contohnya, ketika ayah atau ibu lupa memberikan uang saku, kita bisa menggunakan uang di tabungan lebih dulu untuk menggantikan uang saku. Belajar menghargai uang. Dengan menabung, kita akan tahu bagaimana lama dan susahnya mengumpulkan uang. Selain dengan menabung, kita juga bisa menyisihkan uang yang kita miliki untuk investasi. Apa itu investasi? Untuk mengetahuinya, kita tonton video berikut ini. Hai teman-teman, kali ini Bima akan membahas investasi. Namun sebelumnya kita simak dulu yuk cerita di kerajaan Juna. Pada zaman dahulu di suatu kerajaan Isyana yang gemah Ripa Lojinawi dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja memiliki putra mahkota bernama Juna. Juna adalah putra mahkota yang rajin belajar. Setelah menyelesaikan pendidikan tabib,
Juna bekerja membantu sang ayah memberikan pengobatan kepada masyarakat. Setiap kali melakukan pengobatan, Juna mendapatkan upah dari kerajaan 10 keping logam. Lama-lama keping logam Juna semakin banyak. Juna menyimpannya di kotak penyimpanan harta. Juna berpikir, saya gunakan untuk apa ya uang ini? Kalau beli baju, bajuku sudah cukup banyak. Kalau membeli sepatu, sepatuku sudah banyak. Lalu Juna mendatangi penasehat kerajaan. Juna mengemukakan permasalahannya, bagaimana cara menyimpan uangnya dan agar uang tersebut bertambah nilainya. Lalu penasehat kerajaan menyarankan untuk investasi. Investasi itu apa, penasehat? Tanya Juna. Investasi adalah pembelian aktiva atau aset produktif dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Apa itu aset produktif, wahai penasehat? Tanya Juna. Aset produktif adalah aset atau benda, baik yang berwujud atau tidak berwujud, yang mampu menghasilkan uang atau yang nilainya meningkat di masa depan. Misalnya, kalau Juna membeli baju atau sepatu, ketika beli harganya sangat mahal, bukan? Namun jika 1 tahun lagi dijual, maka harganya akan sangat turun. Nah, barang yang nilainya turun di masa depan bukan merupakan aset. Lalu, apa contoh aset produktif itu? Tanya Juna. Aset produktif misalnya emas. Jika Juna beli emas tahun ini, maka 3 tahun yang akan datang nilainya akan meningkat. Selain emas, masih banyak aset produktif lainnya, misalnya investasi pendidikan. Dengan belajar, kita akan memiliki pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu yang kita miliki tidak akan turun nilainya, bahkan bisa memberikan penghasilan. Lalu Juna kembali ke tempat penyimpanan uangnya, kemudian dia menukarkan koinnya dengan emas batangan. Setiap 10 koin mendapat 1 emas batangan. Jika Juna memiliki 100.000 koin, maka Juna mendapatkan 10.000 emas batangan. Wah, banyak sekali. 5 tahun kemudian, emas batangan Juna bertambah. Dan suatu hari, kerajaan terkena wabah penyakit. Rakyat banyak yang sakit, kemudian Juna memiliki ide untuk membuat rumah sakit. Juna membuka kotak harta karun yang berisi emas. Emas Juna semakin banyak dan banyak untuk membuat rumah sakit. Diperlukan uang yang sangat banyak. Maka Juna pun menjual 10.000 emasnya. Nah, kalau dulu harga 1 emas adalah 10 koin, sekarang harga emas menjadi 1 emas batangan adalah 20 koin. Wah, uang Juna jadi semakin bertambah banyak. Dengan 10.000 emas batangan Juna sekarang mendapat 200.000 koin. Harga emas Juna semakin tinggi ya, dan semakin banyak uang yang diperoleh. Akhirnya, dengan uang yang banyak tadi, Juna bisa membangun rumah sakit untuk rakyatnya. Nah teman-teman, itulah gambaran investasi. Seperti menanam pohon, semakin lama semakin tinggi. Investasi akan menjadikan uang kita semakin bertambah banyak. Zaman sekarang, pilihan produk investasi sangat banyak. Tidak hanya emas misalnya, 1 saham. Saham adalah bukti kepemilikan pada sebuah perusahaan. Misalnya, jika kita memiliki saham perusahaan es krim lezat, berarti kita merupakan pemilik perusahaan es krim lezat. Pemilik saham berhak mendapatkan pembagian keuntungan perusahaan yang disebut dengan dividen. Dividen adalah bagian laba perusahaan yang diberikan kepada pemiliknya. Saham diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan es krim perlu tambahan modal membuat pabrik baru. Lalu perusahaan menjual sahamnya ke Bursa Efek Indonesia. Nah, kita dapat membeli saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Misalnya, jika kita membeli saham perusahaan es krim, maka kita ikut memiliki perusahaan es krim dan mendapat bagian keuntungan perusahaan berupa dividen. 2. Obligasi.
Obligasi adalah surat utang. Obligasi dapat diterbitkan oleh pihak perusahaan atau pemerintah. Obligasi itu berisi janji dari pihak yang menerbitkan, misalnya pemerintah, untuk membayar imbalan berupa kupon atau pelunasan pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Misal, pemerintah Indonesia akan membangun jalan tol, pelabuhan, rumah sakit, namun uang negara kurang. Nah, pemerintah dapat menerbitkan obligasi. Obligasi dijual kepada rakyatnya. Kalau kita membeli obligasi pemerintah, artinya kita memberikan pinjaman utang kepada pemerintah untuk membantu membangun Indonesia. Lalu pemerintah akan membayar kita berupa kupon dan pinjamannya di waktu yang ditentukan. Kupon itu pembagian hasil atau keuntungan. Selain saham dan obligasi, masih ada aset produktif lainnya seperti emas, tanah, rumah, dan juga pendidikan. Pendidikan itu investasi, guys. Melalui pendidikan, kita mendapat ilmu yang bermanfaat, dan ilmu adalah aset kita karena nilainya tidak akan pernah berkurang, justru bertambah jika kita gunakan untuk kebaikan. Misalnya, guru yang mendidik murid, ilmu yang dimiliki Bapak Ibu guru tidak akan berkurang, justru bertambah jika diajarkan kepada muridnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai investasi. Ayo, bijak menggunakan uang nilainya sejak dini. Salam dari Bima. Kuis untuk pertemuan kali ini ada 4 soal ya. Untuk soal 1-3 bisa dijawab di kolom komentar video ini ya. Dan untuk soal 4 bisa diposting di grup WhatsApp. Sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa like dan komennya.